Namaku Ratna, seorang wanita berusia 32 tahun yang telah menikah selama 5 tahun dengan pria bernama Reza. Kami menjalani kehidupan rumah tangga yang awalnya hangat dan penuh kebersamaan. Reza adalah pria yang kupercaya sepenuh hati, seseorang yang selama ini kuanggap sebagai suami sekaligus sahabat terbaikku. Namun, setahun belakangan ini, sesuatu terasa berubah. Perasaan ganjil yang tak bisa kujelaskan mulai menggelayut di hatiku. Awalnya, perubahan itu kecil. Reza mulai sering membawa pulang ponselnya ke kamar mandi. Ia lebih sering mengetik di layar dengan raut wajah serius, lalu buru-buru menyembunyikannya saat aku datang. Setiap kali kutanya sedang ngobrol dengan siapa, dia hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Urusan kerja, sayang." Aku mencoba percaya. Aku mencoba menenangkan pikiranku dan mengabaikan firasat yang mulai mengusik. Tapi makin lama, sikapnya makin jauh. Kami yang dulunya sering makan malam bersama, kini hampir tidak pernah lagi duduk semeja. Dia sering pulang larut malam, beralasan ada proyek penting di kantor. Bahkan, akhir-akhir ini, dia jadi lebih perhatian pada penampilannya. Rajin pakai parfum, ganti gaya rambut, dan sering beli baju baru, hal yang tidak biasa sebelumnya. Tentu saja aku curiga. Tapi aku bukan tipe wanita yang mudah menuduh tanpa bukti. Aku diam, mengamati, menunggu. Di sisi lain, ada Nia, sahabat dekatku sejak SMA. Kami sudah seperti saudara. Suka duka telah kami lalui bersama. Saat aku menikah, Nia adalah pendamping wanitaku. Saat dia putus dari pacarnya 3 tahun lalu, akulah yang menghiburnya siang malam. Hubungan kami begitu erat, sampai aku merasa ada yang berubah. Beberapa bulan terakhir, Nia mendadak lebih sibuk dari biasanya. Pesan-pesanku sering tak dibalas, atau dibalas sehari kemudian. Dia juga mulai menghindari pertemuan langsung. Dulu, kami rutin bertemu seminggu sekali untuk makan atau sekadar minum kopi. Tapi sekarang, bahkan sekadar video call pun jarang sekali. Aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin dia memang benar-benar sibuk. Tapi satu kejadian membuatku makin yakin bahwa ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku. Suatu malam, aku hendak ke dapur untuk mengambil air. Saat lewat ruang tamu, aku melihat Reza duduk di sofa, asyik mengetik di ponselnya. Aku pelan-pelan mendekat, dan ketika jarakku tinggal beberapa langkah, ia buru-buru mengunci layar dan meletakkan ponsel di meja. "Mas, ngobrol sama siapa?" Tanyaku santai, mencoba tak memperlihatkan kecurigaan. "Teman kantor," jawabnya cepat, tanpa menatapku. Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hati, aku tahu, ia sedang berbohong. Keesokan harinya, saat Reza mandi, aku nekat membuka ponselnya. Tapi sayang, ada password sidik jari. Aku tak bisa membuka apapun. Rasanya seperti menghadapi tembok besar yang menjulang tinggi dan tak bisa kuterobos. Beberapa hari kemudian, aku melihat story WhatsApp Nia sekilas saat sedang scroll cepat. Ia sedang makan di restoran mewah bersama seorang pria. Wajah pria itu tak terlihat jelas, hanya setengah badan dan tangan. Tapi aku mengenali jam tangan di pergelangan pria itu, jam tangan yang kuberikan pada Reza saat ulang tahunnya tahun lalu. Jantungku berdegup kencang. Rasanya seperti dicekik dari dalam. Tapi sekali lagi, aku tak ingin gegabah. Aku screenshot gambar itu, dan menyimpannya. Beberapa minggu berlalu. Hari-hariku diisi kecemasan dan kecurigaan yang terus-menerus. Rasanya seperti hidup di dalam drama tanpa akhir. Aku makin sering memerhatikan Reza. Setiap kali ia keluar rumah malam-malam dan bilang, ada urusan kerja, aku catat waktunya. Dan hampir selalu, Nia juga tiba-tiba, tidak bisa dihubungi. Aku merasa seperti wanita gila. Mengintai 2 orang yang paling kupercaya di dunia ini. Tapi aku tak punya pilihan lain. Aku harus tahu. Dan akhirnya, aku mendengar kabar yang menjadi pemicu segalanya. Hari itu, aku sedang membuka media sosial dan melihat postingan salah satu teman lama kami. Sebuah foto pesta ulang tahun yang mewah, dengan keterangan, "Happy birthday Nia. You deserve all this." Foto itu menunjukkan Nia berdiri di tengah ruangan dengan gaun glamor berwarna merah marun. Di sekelilingnya, dekorasi pesta yang mewah, balon emas, lampu sorot, dan banyak tamu berpakaian resmi. Tapi yang paling menyakitkan adalah,
Aku tidak tahu soal pesta ini sama sekali. Aku bahkan tidak mendapat undangan. Padahal selama ini, Nia selalu mengajakku ke ulang tahunnya. Bahkan saat perayaan kecil sekalipun, aku selalu diundang. Kudengar dari teman lain, pestanya diadakan di ballroom Hotel Bintang 5. Dihadiri para pejabat, influencer, dan rekan-rekan bisnis Nia yang kini memang sedang naik daun karena bisnis kosmetiknya berkembang pesat. Aku merasa hancur, terluka, dikhianati. Tapi yang lebih membingungkan adalah, kenapa aku tidak diundang? Rasa penasaran itu menghantui pikiranku siang malam. Aku ingin tahu apa alasannya. Apakah karena Nia sudah tak menganggapku teman? Atau, apakah karena ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku? Di tengah kebingungan itu, aku mencoba menghubungi Nia. Nia, happy birthday ya. Maaf aku nggak tahu kalau kamu ulang tahun. Nggak ngadain acara? Kutanya lewat chat. Pesanku hanya centang 2, tidak dibalas. Aku mencoba menelepon. Nada sambung panjang, tapi tak dijawab. Hatiku makin tidak tenang. Aku memutuskan bertanya pada Reza. Mas, tahu nggak Nia ngadain pesta ulang tahun? Dia terdiam sesaat, lalu menjawab, nggak tahu. Mungkin acara khusus bisnis, bukan teman-teman. Jawabannya menggantung, datar, dan jelas-jelas menghindar. Aku semakin yakin, ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Malam harinya, aku duduk sendiri di kamar, menatap langit-langit sambil memegang ponsel. Di dalam diriku, ada perdebatan besar. Antara harga diri dan keingintahuan. Antara rasa sakit dan keberanian. Dan akhirnya, aku memutuskan satu hal, aku akan datang ke pesta itu. Aku tahu pesta itu sudah lewat beberapa hari, tapi aku dapat informasi bahwa Nia akan mengadakan after party kecil di tempat yang sama untuk rekan dekatnya. Temanku, Winda, yang dulu sering main bareng kami bertiga, memberitahuku. Aku bilang padanya, boleh nggak aku ikut? Winda ragu. Tapi, Nia nggak nyebut kamu diundang. Aku cuma mau lihat, Win. Aku perlu tahu sesuatu. Dia akhirnya mengangguk. Aku menyiapkan penampilan sederhana. Aku tak ingin terlihat mencolok. Hanya mengenakan baju gelap, sepatu datar, dan kerudung polos. Aku tak ingin mereka mengenaliku dari jauh. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Dan malam itulah, semuanya akan terbongkar. Langkahku terasa berat malam itu, seiring degup jantung yang berpacu cepat. Meski angin malam membelai kulitku dengan sejuk, dadaku tetap terasa panas, penuh amarah, penuh luka. Aku berdiri di depan ballroom hotel yang gemerlap, tempat perayaan ulang tahun Nia, sahabatku, atau lebih tepatnya, orang yang selama ini kuanggap sahabat. Dari luar kaca yang besar dan jernih, aku bisa melihat sebagian tamu sudah mulai berdatangan. Wanita-wanita cantik dengan gaun mahal, pria-pria tampan dengan jas rapi. Semuanya tersenyum, tertawa, menikmati malam pesta yang mewah. Di tengah ruangan, ada meja panjang dengan hiasan bunga-bunga segar, lilin, dan kue ulang tahun berlapis 3 yang sangat mencolok. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku. Kupandangi pantulanku di kaca mobil yang terparkir, rambutku tertutup rapi dengan jilbab hitam polos, wajahku tanpa riasan, dan baju yang kuambil seadanya dari lemari. Aku terlihat sangat kontras dengan para tamu yang berdandan glamor di dalam sana. Tapi aku tidak peduli. Aku datang bukan untuk bersenang-senang. Aku datang karena rasa penasaran yang hampir membunuhku. Aku datang untuk menguak kebenaran yang selama ini disembunyikan. Aku berjalan perlahan ke arah pintu masuk. Ada 2 petugas keamanan berdiri di sana, mengecek undangan dari para tamu. Aku menggenggam undangan yang kupinjam dari Winda, temanku yang memberitahu tentang pesta ini. Meski bukan atas namaku, aku nekat tetap membawanya. Saat petugas mengecek, aku tersenyum kecil dan berkata, "Maaf, undangannya atas nama Winda, dia menitip karena sedang ada urusan mendadak. Aku datang mewakilinya." Petugas itu menatapku sejenak, lalu mengangguk. "Silakan, Bu." Langkahku masuk ke ballroom terasa seperti masuk ke sarang ular. Lampu-lampu gantung kristal berkilauan di langit-langit. Musik lembut mengalun dari live band di pojok ruangan. Para tamu berdansa, bersosialisasi, dan sesekali memuji keindahan dekorasi malam itu.
Mataku bergerak cepat, mencari-cari sosok yang sudah begitu akrab, Nia. Dan di sanalah dia. Di tengah ruangan, Nia berdiri bak ratu semalam. Gaunnya berwarna merah terang, panjang menjuntai dengan belahan tinggi di paha kiri. Rambutnya ditata elegan, dan wajahnya dipoles sempurna. Di sebelahnya, berdiri seorang pria yang membuatku hampir jatuh berlutut saat melihatnya. Reza, suamiku. Tangannya menggenggam pinggang Nia, senyumnya lebar, dan mereka tertawa bersama seperti pasangan yang saling mencintai. Aku membeku. Detik itu juga, rasanya seperti seluruh udara keluar dari paru-paruku. Dunia seakan berhenti berputar. Suamiku, pria yang selama ini tidur di sampingku, makan dari masakanku, yang kupeluk setiap kali aku takut atau sedih, berdiri di samping Nia seperti kekasihnya. Sakitnya luar biasa. Tanganku bergetar hebat. Aku harus menggigit bibir agar air mata tak jatuh di tempat ini. Aku tak boleh lemah. Aku harus tetap berdiri. Aku menyusup ke kerumunan, mencoba berbaur. Mataku terus memperhatikan mereka. Setiap gerakan, setiap tatapan mata mereka, semuanya menunjukkan keintiman yang tidak mungkin salah kutafsirkan. Tiba-tiba, lampu sorot bergerak ke arah tengah panggung kecil yang telah disiapkan. MC naik ke atas, mengangkat mikrofon dan berkata, "Selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir di ulang tahun Nia yang ke-33 malam ini. Dan tentu saja, malam ini akan ada pengumuman spesial dari Nia sendiri." Para tamu bersorak dan bertepuk tangan. Lalu Nia dan Reza naik ke panggung, bergandengan tangan. Perutku terasa mual melihatnya. Nia mengambil mikrofon, senyum lebar terpampang di wajahnya. "Terima kasih semuanya sudah datang. Aku sangat bahagia malam ini. Dan bukan hanya karena ulang tahunku, tapi karena aku juga ingin membagikan kebahagiaan lain." Dia menoleh pada Reza, menatapnya dengan tatapan yang tidak pernah kuterima dari suamiku. Pria ini, lanjut Nia, telah menjadi sumber kekuatan dan cinta untukku beberapa bulan terakhir. Dia adalah seseorang yang mampu melihat aku apa adanya, mencintaiku tanpa syarat. Reza tersenyum dan menarik Nia dalam pelukannya. Tamparan paling keras pun tak akan terasa sepedih ini. Dan kami memutuskan untuk segera melangkah ke jenjang berikutnya. Kami akan menikah secara siri dalam waktu dekat. Tepuk tangan membahana. Beberapa tamu bersorak, yang lain tersenyum bahagia. Sementara aku, terpaku di tempat. Dunia benar-benar runtuh malam itu. Seluruh keraguanku selama ini terjawab dalam satu momen. Mereka berselingkuh. Di belakangku. Dan lebih parahnya, mereka tidak merasa bersalah. Tidak menyembunyikan lagi. Mereka berdiri di depan orang banyak, mempublikasikan penghinaan paling keji dalam hidupku. Aku ingin berteriak, ingin menangis, ingin lari dan menghilang. Tapi aku tahu, aku tak akan pergi dengan cara seperti itu. Tidak malam ini. Tanganku mengepal. Aku sudah datang sejauh ini. Dan aku tidak akan membiarkan pesta ini berjalan mulus setelah semua yang mereka lakukan padaku. Aku berjalan perlahan ke arah panggung, menyelinap di antara para tamu yang masih sibuk bertepuk tangan. Setiap langkahku dipenuhi amarah yang menumpuk. Rasanya seperti ada bara api di dadaku, siap meledak. Ketika aku sudah cukup dekat, aku mendongak dan menatap mereka dari bawah panggung. Reza tertawa bersama Nia. Aku berdeham pelan. Lalu lebih keras. "Nia." Dia terdiam. Kepalanya menoleh ke arahku. Wajahnya pucat seketika. Reza pun menoleh, dan begitu melihatku, senyumnya lenyap dalam sekejap. Aku naik ke panggung tanpa izin. Para tamu mulai saling berbisik, bingung dan penasaran siapa aku. Aku berdiri tegak, mengambil mikrofon cadangan yang diletakkan di meja dekat MC, lalu menatap mereka berdua. "Apa ini bentuk kejutan ulang tahun?" Suaraku terdengar pelan tapi tajam. Nia menunduk, wajahnya mulai merah. Reza terlihat cemas. Aku melanjutkan, "Kenapa kalian tidak sekalian undang aku dari awal?" "Aku, kan istri sahnya," ucapku dengan suara yang meninggi. Keributan mulai terdengar dari para tamu. Beberapa menoleh pada Reza, beberapa lagi mulai merekam dengan ponsel. Reza maju mencoba menghentikanku. "Ratna, tolong jangan buat keributan di sini." Aku menatapnya tajam. "Kau yang buat keributan dalam hidupku, Reza. Bukan aku."
Mataku lalu beralih ke Nia. Dan kau, sahabatku sendiri. Perempuan yang kupercaya. Yang kuanggap saudara. Air mataku menetes. Tapi aku tetap bicara. Kenapa, Nia? Apa kurangnya aku sebagai teman? Kenapa kau tega merusak rumah tanggaku? Nia tampak menggigit bibir, tak bisa menjawab. Aku membuka dompet kecilku dan mengeluarkan surat nikah. Ingat ini, aku istri sah. Istri sah. Sorakan pelan mulai terdengar dari penonton. Wajah Reza pucat. Dia kehilangan kata. Aku mungkin bukan perempuan yang cantik dan kaya raya seperti yang kau inginkan, Reza. Tapi aku istrimu. Dan kamu menghancurkan semua itu untuk pesta seperti ini. Aku meletakkan surat nikah itu di panggung dan berkata, "Selamat ya. Semoga kalian bahagia di atas air mataku." Lalu aku menatap seluruh tamu. Aku mohon, jika kalian pernah menghargai kejujuran, hargailah kebenaran yang kalian lihat malam ini. Kemudian aku berbalik dan melangkah turun dari panggung, meninggalkan pesta yang berubah menjadi kegaduhan dan bisik-bisik tajam. Malam itu, aku tidak hanya kehilangan suami dan sahabat, tapi juga sebagian besar dari hatiku yang telah hancur. Namun aku tahu, aku belum selesai. Belum. Langit malam seolah ikut menangisi hatiku. Awan hitam menggantung rendah, dan gerimis mulai turun tipis saat aku berjalan keluar dari ballroom hotel itu. Kakiku lunglai, tapi aku paksa tetap melangkah. Pandangan para tamu masih menatapku penuh berbagai ekspresi, ada yang iba, ada yang terpana, ada juga yang tampak malu telah bertepuk tangan untuk pengkhianatan itu. Aku keluar dari tempat yang dulu selalu kuimpikan jadi tempat ulang tahunku sendiri, tapi kini justru menjadi panggung kehinaan yang menelanjangiku sebagai istri yang dikhianati oleh dua orang terdekatku. Tanganku gemetar ketika hendak membuka pintu mobil. Begitu masuk ke dalam, aku menutup wajahku dengan kedua telapak tangan dan menangis sejadi-jadinya. Tangisan yang selama ini kutahan pecah malam itu. Tidak ada lagi air mata yang bisa kubendung. Aku menangis bukan karena kehilangan Reza, tapi karena aku telah begitu bodoh percaya pada orang yang selama ini kusebut keluarga. Nia, wanita yang tahu semua cerita rumah tanggaku, yang pernah menasihatiku agar tetap sabar, ternyata menyimpan niat menjatuhkanku dari belakang. Aku merasa seperti boneka yang dimainkan oleh mereka. Setelah cukup lama menangis, aku menyalakan mobil dan melajukan kendaraan perlahan menyusuri jalanan kota. Tapi malam itu aku tidak langsung pulang. Aku berhenti di sebuah taman kota yang sepi dan duduk di bangku panjang sambil menatap air mancur yang terus menyala meski hujan turun. Kepalaku dipenuhi pertanyaan, bagaimana bisa Reza tega? Apakah selama ini cintanya padaku hanya pura-pura? Sejak kapan dia menjalin hubungan dengan Nia? Dan yang lebih menyakitkan, apakah aku ini hanya bayangan dalam hidupnya selama ini? Ponselku berdering. Nama Reza muncul di layar. Aku biarkan. Lalu muncul pesan dari Nia. Maaf, Ratna. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Tapi aku juga berhak bahagia. Aku menatap layar ponsel itu dengan dingin. Berhak bahagia? Di atas luka orang lain? Dengan suami sah sahabatmu sendiri? Tanganku gemetar hebat. Tapi aku tidak membalas. Aku tahu, malam ini bukan waktu untuk membalas. Ini waktuku mengumpulkan sisa-sisa kekuatan dan menentukan langkah selanjutnya. Keesokan paginya, aku terbangun dengan mata sembab dan kepala berat. Tapi yang paling berat adalah beban di dadaku. Rasa malu, rasa kecewa, rasa hancur yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Reza belum pulang. Dia tidak menelpon lagi. Tapi aku tahu, cepat atau lambat dia akan kembali ke rumah. Dan aku harus bersiap menghadapi semuanya. Siang harinya, pintu rumah terbuka. Reza masuk dengan wajah kusut. Kemejanya masih baju semalam, dan wajahnya tampak lelah. Dia menatapku sekilas, lalu duduk di sofa ruang tamu. Aku berdiri di dapur, memperhatikannya dalam diam. Ratna, aku bisa jelasin semuanya, ucapnya dengan suara pelan. Aku tertawa sinis. Lucu. Selalu dimulai dengan kalimat itu. Aku bisa jelasin. Dia memandangku. Aku nggak pernah berniat nyakitin kamu. Lalu apa yang kamu sebut semalam? Pesta meriah buat tunanganmu dengan sahabatku? Itu nggak menyakitkan? Dia menghela napas panjang.
Awalnya aku memang gak ada hubungan apa-apa sama Nia. Tapi kami jadi sering ngobrol waktu kamu sibuk kerja malam hari dulu, dia sering curhat, aku juga. Lama-lama kami jadi dekat. Aku berjalan pelan ke hadapannya. Dan kamu lupa kalau kamu punya istri? Lupa kalau kamu tidur di ranjang yang sama denganku setiap malam? Bukan gitu, Ratna, aku sayang kamu, tapi... Berhenti di situ, potongku tajam. Kalau kamu benar-benar sayang, kamu gak akan diam-diam menikam dari belakang. Dia terdiam. Tak sanggup berkata apa-apa. Aku melangkah ke kamarku dan kembali dengan surat nikah di tangan yang semalam aku bawa ke pesta. Aku gak akan tahan hidup bersama seseorang yang berani memamerkan perselingkuhannya di depan umum. Reza. Mulai hari ini, kamu keluar dari rumah ini. Dia tampak terkejut. Ratna, kamu serius? Aku menatapnya lurus. Kamu mau nikah siri dengan dia, kan? Silakan. Tapi jangan pikir aku akan diam dan menerima kamu pulang seperti tak terjadi apa-apa. Dia berdiri, mendekatiku. Aku minta maaf. Aku mundur selangkah. Minta maaf pada hatiku yang sudah hancur? Atau pada wajahku yang sudah kamu permalukan di depan umum? Wajahnya tampak penuh penyesalan. Tapi bagiku, semua sudah terlambat. Beberapa hari kemudian, berita tentang pesta ulang tahun Nia dan pengakuan nikah siri itu mulai menyebar. Banyak tamu undangan yang mulai bertanya-tanya tentang kebenaran yang terungkap di malam itu. Beberapa teman bahkan menghubungiku dan menyatakan simpati. Yang lebih mengejutkan, beberapa klien bisnis Nia menarik kerja sama karena tidak mau terlibat dengan drama pribadi yang mencoreng citra profesional. Reputasinya yang sempat naik daun mulai goyah. Aku tidak berniat membalas dendam. Tapi aku juga tidak akan pura-pura baik-baik saja. Aku mengurus semua dokumen perceraian. Reza sempat menolak, tapi setelah berkali-kali kujelaskan bahwa aku tak akan pernah bisa mempercayainya lagi, dia akhirnya setuju menandatangani. Beberapa minggu berlalu. Aku mulai menjalani hidup baru. Berat, tentu saja. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan kosong. Tapi setidaknya, aku tak lagi hidup dalam bayangan kebohongan. Aku kembali menulis, hal yang dulu sempat kutinggalkan sejak menikah. Menulis adalah terapi bagiku. Menuliskan rasa sakit, pengkhianatan, hingga keberanian untuk bangkit membuatku perlahan menyembuhkan diri sendiri. Suatu malam, aku duduk di kafe kecil dekat rumah, membawa laptop dan menyeruput kopi hangat. Dari kejauhan, aku melihat Winda masuk dan melambaikan tangan padaku. Dia duduk di seberangku dengan wajah canggung. Ratna, aku minta maaf karena nggak cerita dari awal soal pesta itu, katanya pelan. Aku tersenyum lemah. Nggak apa-apa. Aku tahu kamu pasti juga bingung harus gimana. Aku cuma takut kamu sakit hati, ternyata kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira. Aku menatapnya. Aku bukan kuat, Win. Aku cuma belajar menerima kenyataan, sepedih apapun itu. Dia menggenggam tanganku. Kamu nggak sendiri. Kami semua di sini buat kamu. Air mataku mengambang di pelupuk. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku merasa tidak sendiri. Aku tidak tahu bagaimana akhir kisah Reza dan Nia. Apakah mereka jadi menikah atau justru saling menyakiti di kemudian hari? Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Malam itu aku pulang dengan langkah ringan. Masih banyak luka di hati, tapi aku tahu aku sedang menuju penyembuhan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk berdamai. Karena hidup akan terus berjalan. Dan aku tak mau terus jadi korban dari pengkhianatan yang bukan kesalahanku. Beberapa hari setelah kejadian di pesta ulang tahun Nia, hidupku berubah total. Rumah yang tadinya hangat kini terasa kosong. Tidak ada lagi suara Reza yang mengucapkan selamat pagi, tidak ada lagi sandal lelaki berserakan di pintu, tidak ada lagi aroma parfumnya yang biasa menyergap saat dia memelukku dari belakang. Kini yang ada hanya keheningan. Tapi anehnya, keheningan itu justru terasa menenangkan. Aku mengisi hariku dengan sibuk. Menulis, membereskan rumah, mencoba memulihkan luka yang kadang terasa masih menganga. Setiap kali aku duduk sendirian, kenangan tentang pengkhianatan itu datang seperti badai. Namun aku menolak larut. Aku menolak kalah. Sore itu, aku sedang duduk di taman dekat rumah ketika Winda mengirimiku pesan.
Ratna, kamu nggak mau tahu sebenarnya sejak kapan mereka main belakang. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menatap layar ponsel dengan napas tak beraturan. Lama aku menatap pesan itu tanpa membalas. Lalu satu kata akhirnya ku ketik. Mau. Beberapa detik kemudian, Winda mengirimkan voice note berdurasi hampir 1 menit. Dengan suara lirih, ia menceritakan sesuatu yang membuat darahku mendidih. Nia dan Reza itu udah mulai dekat sejak setahun lalu. Awalnya mereka sering kerja bareng. Nia minta Reza bantu promosi bisnis skincare-nya ke kolega suamimu di kantor. Katanya sih cuma kerja sama, tapi belakangan mereka mulai sering ketemuan diam-diam. Aku tahu ini dari temanku yang kerja di kafe langganan mereka. Dia cerita sering lihat Reza dan Nia duduk berdua, bahkan kadang sampai larut malam. Aku menutup mata, mencoba menahan tangis yang mendesak keluar. Setahun aku hidup berdampingan dengan pengkhianatan. Bahkan mungkin mereka tertawa bersama ketika aku sedang tidur sendirian menunggunya pulang. Ratna, lanjut suara Winda, aku sempat tanya ke Nia. Kenapa dia bisa tega sama kamu? Tapi dia bilang, dia udah lama suka sama Reza. Bahkan sejak sebelum kamu menikah. Mataku membelalak. Jadi selama ini, Nia bukan hanya temanku. Dia adalah pengagum suamiku. Yang diam-diam menginginkan hidupku, pernikahanku, dan mungkin semua kebahagiaanku. Dia bilang dia pantas bahagia, karena selama ini cuma jadi penonton di hidup kalian. Dia merasa dia lebih cocok sama Reza daripada kamu. Seketika dadaku sesak. Nafasku tercekat. Tanganku mencengkeram kuat kursi taman yang kududuki. Aku ingin berteriak, ingin marah, tapi tidak tahu harus kepada siapa. Pada Reza? Pada Nia? Atau pada diriku sendiri yang selama ini terlalu mudah percaya? Setelah voice note itu berakhir, aku duduk dalam diam cukup lama. Lalu satu kalimat melintas di kepalaku. Aku harus melakukan sesuatu. Keesokan harinya, aku mendatangi kantor pengacara yang direkomendasikan seorang teman. Aku tidak ingin hanya berpisah begitu saja. Reza mungkin ingin pernikahan siri dengan Nia berjalan tanpa hambatan. Tapi dia harus tahu bahwa keputusannya tidak akan semudah itu. Bu Ratna ingin menggugat cerai dengan alasan perselingkuhan, tanya Bu Nur, pengacaraku. Aku mengangguk. Saya juga ingin harta Gonogini dibagi secara adil. Rumah ini atas nama saya. Dan dia masih punya kewajiban sebagai suami sebelum proses perceraian selesai. Pengacara itu mengangguk. Kami akan siapkan surat gugatan. Tapi ada satu hal lagi, Bu. Ibu ingin membawa kasus ini ke ranah publik atau tidak? Aku diam sejenak. Sebenarnya aku sudah cukup malu karena kejadian pesta kemarin sudah menyebar luas di media sosial. Tapi jika mereka bisa memamerkan hubungan haram mereka di depan umum, kenapa aku harus diam dalam diam? Biarkan publik tahu siapa mereka sebenarnya. Jawabku mantap. Kalau perlu, saya akan bicara di depan media. Saya tidak akan jadi korban yang diam saja. Sementara proses hukum berjalan, aku mulai menerima banyak pesan dari orang-orang yang ternyata pernah mengalami hal serupa. Wanita-wanita yang dikhianati oleh pasangan dan dikhianati oleh sahabat sendiri. Mereka mengirimkan dukungan padaku, bahkan ada yang mengajakku diskusi lewat podcast dan komunitas wanita. Aku terkejut. Aku pikir aku sendiri. Tapi ternyata, aku tidak sendiri. Pengalamanku mulai didengar banyak orang. Dari korban, aku perlahan berubah menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Namun di sisi lain, Reza mulai menunjukkan tekanan. Dia datang ke rumah dengan wajah marah, membawa surat perjanjian bahwa dia tidak bersalah dan hanya ingin pernikahan yang damai. Aku nggak mau urusan ini melebar, Ratna, katanya tajam. Nia juga makin tertekan. Kamu harus tahu, kami nggak berniat permalukan kamu malam itu. Aku menatapnya dengan sorot tajam. Oh ya? Lalu kenapa kalian berdiri di atas panggung seperti raja dan ratu, mengumumkan pernikahan kalian di tengah pesta besar yang bahkan aku, istrinya, tidak tahu apa-apa? Dia terdiam. Aku melanjutkan, kamu pikir aku akan lari dan menangis? Tidak, Reza. Aku akan berdiri. Dan aku akan pastikan semua tahu siapa kalian sebenarnya. Ratna, katanya lirih. Aku cuma pengen bahagia. Bahagia? Aku tertawa sinis.
Apa bahagia itu kamu dapatkan dengan menghancurkan hidup istrimu sendiri? Dia menggigit bibirnya, lalu pergi tanpa bicara lagi. Dan aku tahu, itu mungkin terakhir kalinya aku melihatnya datang dengan kepala tegak. Tak butuh waktu lama sampai berita tentang gugatan cerai kami muncul di media. Seorang wartawan dari majalah online menghubungiku dan memintaku untuk berbicara. Awalnya aku ragu, tapi setelah berpikir panjang, aku menyetujuinya. Aku duduk di kafe sederhana bersama wartawan itu. Ia mewawancaraiku dengan lembut, tak menghakimi. Apa yang paling menyakitkan dari semua ini, Bu Ratna? Tanyanya. Aku menatapnya, lalu menjawab pelan, bukan karena suami saya berselingkuh. Tapi karena dia berselingkuh dengan orang yang saya percayai sepenuh hati. Sahabat saya sendiri. Dia menunduk, mencatat jawabanku. Apa ibu dendam pada mereka? Aku diam sejenak, lalu menggeleng. Tidak. Tapi saya tidak ingin perempuan lain diam saat diperlakukan seperti saya. Artikel itu akhirnya tayang dan menjadi viral. Banyak yang menyebutku wanita kuat. Banyak pula yang mengutuk Reza dan Nia karena tega mengkhianati dari belakang. Reputasi Nia makin turun, terutama di kalangan bisnis. Beberapa brand kosmetik yang sempat bekerja sama dengannya mulai mundur. Reza pun mendapat teguran dari kantornya karena mencemarkan nama baik institusi. Tapi aku tahu, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang harga diri. Suatu malam, aku duduk di balkon rumahku. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dari taman depan. Aku memandang langit yang gelap tapi penuh bintang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa hancur. Aku masih sendiri. Masih dalam proses bercerai. Masih dalam proses menyembuhkan diri. Tapi aku tahu, aku sudah melangkah. Dan langkah itu tidak akan kuundur. Mereka boleh bilang aku keras kepala, tapi sebenarnya aku hanya lelah menjadi perempuan yang selalu diam demi menjaga perasaan orang lain. Kini aku memilih menjaga diriku sendiri. Dan itu keputusan terbaik yang pernah kuambil. Langkahku berat namun penuh tekad saat aku mendorong diriku masuk ke kerumunan para tamu yang masih ramai tertawa, bersulang, dan memuji kecocokan pasangan baru yang sedang berdiri di atas panggung. Suasana mewah itu terasa bagai mimpi buruk bagiku. Lampu-lampu kristal berkilauan, musik lembut mengalun, dan semua mata tertuju ke panggung, ke suamiku dan Nia, sahabatku yang selama ini kukira tulus. Hatiku mendidih. Aku tak bisa lagi menahan dendam dan sakit hati yang sudah menumpuk. Aku bukan tipe wanita yang suka drama, tapi kali ini, jika aku tetap diam, aku akan hancur dan kehilangan harga diriku sendiri. Aku melangkah ke depan panggung. Beberapa tamu sempat menoleh, memandangiku dengan tatapan bingung. Mungkin mereka bertanya-tanya siapa wanita sederhana yang tanpa undangan berani masuk ke pesta yang begitu eksklusif ini. Tapi aku tak peduli. Kakiku terus melangkah. Nafasku terengah karena menahan tangis dan amarah. Saat aku sampai di depan panggung, suara Nia masih terdengar jelas, penuh kebahagiaan yang menjijikkan. Dan sebagai bentuk cinta kami, dia akan segera menikahiku secara siri. Kami tak ingin menunggu lebih lama. Terima kasih atas doa kalian semua. Sorak dan tepuk tangan bergemuruh. Saat itulah aku naik ke panggung. Cukup, teriakku, suara serak tapi keras, menggema di ruangan yang tiba-tiba sunyi. Semua mata tertuju padaku. Musik berhenti. Tangan-tangan yang sedang bertepuk ikut membeku. Suami dan Nia sama-sama menoleh ke arahku, dan aku bisa melihat wajah mereka yang langsung berubah pucat, seolah melihat hantu dari masa lalu. Aku menatap mereka bergantian. Kalian tahu siapa aku? Tanyaku, suaraku bergetar, tapi jelas. Aku adalah istri sah dari pria yang berdiri di sebelahmu itu, Nih. Riuh rendah langsung berubah jadi gumaman. Tamu-tamu saling menoleh, berbisik tak percaya. Nia menutup mulutnya, wajahnya memucat, sementara suamiku, atau lebih tepatnya, mantan suamiku dalam waktu dekat, tampak seperti hendak jatuh saking terkejutnya. Aku keluarkan ponsel dari tasku, kuangkat tinggi-tinggi, dan kuperlihatkan foto buku nikah kami. Ini buktinya. Kami masih terikat pernikahan sah di mata hukum dan agama. Tapi lihat apa yang kalian lakukan di sini. Memamerkan hubungan terlarang seolah-olah itu sesuatu yang membanggakan.
Nia mencoba mengambil mikrofon dari tanganku. Tunggu dulu, ini salah paham, aku nggak tahu kalau. Plak, tanganku tak bisa kucegah menghantam pipinya. Ringan, tapi cukup mengundang keheningan kembali. Kau tidak tahu? Kau yang tiap hari datang ke rumahku, mencurahkan isi hati palsumu, makan masakanku, lalu tidur dengan suamiku di belakangku, lalu bilang tidak tahu? Jangan munafik, Nia. Suamiku mencoba menyela, sayang, kita bisa bicarakan ini di rumah. Aku mendelik tajam. Jangan panggil aku sayang. Kau sudah menghancurkan hidupku, membuang kepercayaan yang selama ini kuberikan padamu. Aku adalah istri yang selalu sabar, selalu menunggu di rumah, bahkan menutupi kebohonganmu agar kamu tidak dipermalukan. Tapi malam ini, aku yang akan permalukan kalian. Seketika itu juga, aku memutar layar ponselku ke arah para tamu dan menayangkan rekaman video dari CCTV rumah tetangga. Di sana tampak jelas suamiku keluar dari rumah Nia pada tengah malam, mengenakan pakaian santai. Lihat sendiri, seruku, suaraku hampir pecah karena emosi. Ini bukan hanya pengkhianatan terhadapku sebagai istri, tapi juga sebagai teman. Dan kalian semua yang hadir di sini, ikut merayakan kebusukan ini. Apakah ini yang kalian sebut cinta? Atau hanya nafsu yang dibalut pesta mewah? Beberapa tamu mulai berdiri dan keluar dengan wajah malu. Ada juga yang mendekat padaku dan berkata lirih, kami benar-benar tak tahu, Bu. Maafkan kami. Ibunya Nia tiba-tiba naik ke atas panggung, menatap anak perempuannya dengan mata penuh kemarahan. Nia, apa yang kamu lakukan? Hah? Kamu mempermalukan keluarga kita. Bu, aku cinta sama dia, lirih Nia. Cinta? Cinta pada suami orang? Sudah hilang akalmu? Ibunya menarik tangan Nia, menyeretnya turun dari panggung. Di saat yang sama, aku melepaskan cincin kawin dari jariku. Kutatap suamiku, yang kini menunduk tak berani menatapku. Ini, kataku sambil melemparkan cincin itu ke arahnya, adalah simbol dari semua janji yang kau hancurkan sendiri. Aku tak mau lagi menjadi istri dari pria pengkhianat seperti kamu. Mulai detik ini, anggap aku tak pernah ada dalam hidupmu. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur. Jangan sentuh aku lagi. Selamat merayakan pesta perzinahanmu. Seketika itu juga, aku turun dari panggung dan berjalan keluar dengan tegak. Beberapa orang yang merasa malu membuka jalan untukku. Beberapa bahkan bertepuk tangan perlahan, memberi hormat atas keberanianku. Tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin keluar dari tempat itu secepat mungkin, menghirup udara segar, dan menangis di tempat yang tak dilihat siapapun. Saat aku melangkah meninggalkan gedung pesta, bulan malam menjadi saksi kekuatanku yang tersisa. Aku bukan wanita sempurna. Aku juga bukan istri yang paling luar biasa. Tapi malam ini, aku memilih untuk tidak tunduk pada kehancuran. Malam ini, aku bangkit, meski dengan hati yang retak, dan memilih harga diriku sendiri. Karena cinta sejati tak pernah datang dengan pengkhianatan. Dan sahabat sejati tak pernah merebut apa yang bukan miliknya. Aku berjalan menyusuri trotoar malam itu dengan kaki gemetar dan dada sesak. Gaun sederhana yang kukenakan terasa tak lagi nyaman, seperti menyimpan sisa amarah dan malu yang baru saja kutumpahkan di tengah pesta pengkhianatan itu. Lampu-lampu jalan menyala temaram, angin malam membelai wajahku yang masih basah oleh air mata. Mobil-mobil melintas tanpa peduli, dan aku menyadari satu hal yang menyakitkan, aku sekarang benar-benar sendirian. Selama ini, aku menggantungkan hidup dan kepercayaanku pada dua orang yang paling aku sayangi, suamiku dan sahabatku. Tapi malam ini, mereka membuktikan bahwa yang paling menyakitkan bukanlah luka dari musuh, tapi tikaman dari orang yang paling dekat. Dunia seolah runtuh di atas kepalaku. Tapi anehnya, di sela-sela kehancuran itu, ada ruang kecil di hatiku yang terasa ringan. Seperti beban yang akhirnya jatuh dari pundakku. Beberapa hari setelah pesta itu, aku memilih untuk tinggal di rumah ibuku di kampung. Aku butuh ruang, butuh waktu, dan butuh menjauh dari semua kenangan yang membuat dadaku terasa perih. Ibuku menyambutku dengan pelukan tanpa banyak tanya. Ia tahu, dari mataku yang bengkak dan tubuhku yang lunglai, bahwa aku sedang terluka parah. Tidak semua luka harus diceritakan, Nak,
Katanya pelan sambil mengelus rambutku malam itu. Kadang cukup kau rasakan saja, dan biarkan waktu yang merawatnya. Kata-kata itu terasa seperti obat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku bisa tertidur tanpa mimpi buruk. Hari-hari berikutnya kulewati dengan menata kembali puing-puing hidupku. Aku kembali membuka laptop yang sudah lama kuabaikan dan menulis. Menulis apa saja, tentang rasa sakit, tentang pengkhianatan, tentang harapan. Menulis menjadi caraku untuk mengurai perasaan yang selama ini mengendap. Aku juga mulai aktif membantu ibuku di warung kecilnya. Pelanggan-pelanggan lama yang mengenaliku selalu menyambut hangat, tak ada yang bertanya kenapa aku pulang kampung, dan aku bersyukur untuk itu. Aku merasa dilindungi di kampung ini, jauh dari gosip kota dan tatapan orang-orang yang mungkin menertawakanku. Namun, luka itu masih ada. Setiap kali aku teringat wajah Nia dan suamiku, cara mereka tertawa, berdiri berdampingan seperti pasangan sah, dadaku kembali sesak. Bagaimana mungkin mereka tega? Apa kurangku? Apa salahku selama ini? Suatu malam, aku duduk sendiri di belakang rumah sambil menatap langit yang cerah. Ayahku dulu sering berkata bahwa bintang adalah petunjuk bahwa harapan selalu ada, bahkan di tengah gelap malam. Kalau kamu terus bertanya, apa salahku, kamu nggak akan pernah sembuh. Terdengar suara lembut dari balik pintu. Ibu berdiri di sana sambil membawa secangkir teh hangat. Aku hanya tersenyum miris. Aku cuma ingin tahu, kenapa semua ini harus terjadi padaku. Karena Tuhan ingin kamu tahu, kamu kuat, jawabnya sambil duduk di sebelahku. Dan kadang, untuk membuatmu sadar bahwa kamu berharga, Tuhan harus menarik orang-orang yang salah dari hidupmu, meski caranya menyakitkan. Aku terdiam. Kata-kata itu menghantam langsung ke dalam relung hatiku. Mungkin benar, Bu, lirihku. Aku terluka, tapi aku juga merasa bebas. Ibu menggenggam tanganku erat. Dan kamu akan lebih bebas lagi saat kamu benar-benar ikhlas. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke kota. Tapi bukan untuk kembali ke rumah lamaku, rumah yang sudah dipenuhi kenangan busuk, melainkan untuk mengurus perceraianku secara resmi. Aku tak mau lagi menyimpan status istri dari pria yang sudah menghina nilai pernikahan. Aku ingin menutup semua bab ini dan memulai dari awal. Proses perceraian kami berjalan cepat. Suamiku tidak banyak bicara saat kami bertemu di pengadilan. Ia hanya mengangguk setuju ketika hakim bertanya apakah ia ingin berpisah. Aku pun demikian. Tidak ada air mata. Tidak ada permohonan maaf. Hanya diam dan mata yang tak saling bertemu. Sebelum keluar dari ruang sidang, aku sempat memandangnya dan berkata, "Terima kasih sudah mengajariku untuk tidak mudah percaya dan untuk mencintai diriku sendiri lebih dari mencintaimu." Ia tak membalas. Hanya menunduk dan pergi. Beberapa waktu kemudian, aku mendapat kabar bahwa hubungan Nia dan mantan suamiku tak bertahan lama. Mereka memang sempat menikah siri, tapi pertengkaran demi pertengkaran terjadi karena rasa cemburu dan curiga yang tak berkesudahan. Aku tak senang, tapi juga tak kasihan. Itu adalah harga dari pengkhianatan. Di sisi lain, aku mulai menemukan kembali diriku. Aku menerima tawaran pekerjaan dari temanku yang dulu satu kampus, membuka peluang untukku mengajar menulis kreatif di komunitas sastra. Lingkungan baru itu membuatku bertemu banyak orang yang menghargai proses, kejujuran, dan keberanian. Sesuatu yang selama ini tak kudapatkan dalam rumah tanggaku. Salah satu muridku, Lila, pernah berkata, "Kat, aku suka caramu menulis." Tulisannya terasa jujur dan menyentuh. Aku jadi semangat lagi untuk menulis. Aku tersenyum saat itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa berguna. Aku merasa hidupku kembali berarti. Tentu, luka itu belum sepenuhnya hilang. Ada malam-malam di mana aku masih menangis diam-diam. Ada momen-momen di mana aku teringat tawa Nia yang palsu atau senyum manis mantan suamiku yang dulu kubanggakan. Tapi perbedaannya kini adalah, aku tak lagi hancur karena kenangan itu. Sekarang, aku tahu bahwa aku berharga meski dikhianati. Aku tahu bahwa menjadi sendiri bukan berarti kalah. Dan aku belajar bahwa perempuan yang mampu bangkit dari pengkhianatan adalah perempuan yang lebih kuat dari apapun. Suatu pagi, saat aku duduk di balkon kos kecilku sambil menyesap kopi, aku menulis kalimat ini di jurnal. Luka yang mereka beri padaku
telah membuatku tumbuh menjadi seseorang yang tak bisa lagi dihancurkan. Aku menutup jurnalku dengan senyum kecil. Hari ini, aku akan hidup tanpa takut, tanpa dendam, tanpa mengemis cinta yang salah. Dan itu adalah kemenangan sejatiku. 1 tahun telah berlalu sejak malam menyakitkan itu. Setahun penuh aku habiskan untuk menyembuhkan diri, bukan hanya dari luka cinta, tapi dari luka kepercayaan, dari ketergantungan pada orang-orang yang kutaruh di tempat paling suci dalam hidupku. Dan hari ini, undangan itu datang. Tertulis namaku jelas di atas kertas berhiaskan bunga emas dan ukiran nama mempelai, Nia dan Rangga. Teman lamaku dan mantan suamiku, kini resmi menikah secara sah dan akan menggelar pesta pernikahan megah di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Aku menatap undangan itu lama sekali. Entah siapa yang dengan percaya diri mengirimkannya ke alamat kantorku, mungkin Nia, mungkin Rangga, mungkin hanya sekadar iseng ingin menunjukkan bahwa mereka menang. Bahwa aku sudah tergantikan. Tapi mereka salah. Hari ini, aku bukan wanita yang sama seperti setahun lalu. Aku bukan lagi perempuan yang tergantung pada cinta laki-laki atau pengakuan dari sahabat palsu. Aku bukan lagi si istri setia yang dibohongi di balik senyum manis. Hari ini, aku adalah aku. Penuh, utuh, dan bebas. Hari pernikahan itu tiba. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku yang mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda. Tidak mencolok, tapi anggun. Wajahku dirias tipis, rambutku disanggul pelan, seolah ingin menunjukkan bahwa aku datang bukan untuk mencuri perhatian, tapi untuk memberi pelajaran. Aku bukan tamu yang diundang untuk ikut bahagia, aku adalah tamu yang datang untuk menunjukkan bahwa hidup tak berhenti saat kau dikhianati. Ketika aku tiba di lokasi pernikahan, suasana hotel begitu mewah. Balon, bunga, lampu gantung kristal menghiasi aula besar tempat resepsi diadakan. Para tamu sibuk berfoto, saling bersalaman dan mengagumi dekorasi. Musik lembut mengalun, dan suara MC terdengar ramah menyambut kedatangan hadirin. Beberapa wajah yang kukenal menatapku dengan kaget. Ada yang berbisik, ada yang membungkuk-hikuk, mungkin malu karena tahu cerita di balik nama-nama pengantin hari ini. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Aku tak butuh penjelasan, tak butuh simpati. Karena aku tak datang untuk membalas dendam. Aku datang untuk menutup bab ini, dengan kepala tegak. Pengantin memasuki ruangan. Semua mata menoleh ke arah Nia dan Rangga yang berjalan berdampingan. Nia mengenakan gaun putih panjang yang mengembang, rambutnya tertata indah, wajahnya dilukis bahagia, meski aku tahu, di balik itu, ia menyimpan luka yang dulu ditanam dengan caranya sendiri. Rangga berdiri gagah di sampingnya, mengenakan jas abu-abu perak. Mereka terlihat seperti pasangan sempurna. Tapi aku tahu, kebahagiaan palsu tak bisa disembunyikan selamanya. Saat mata Nia menatapku, langkahnya sempat goyah. Sekilas, aku menangkap wajahnya yang berubah kaku. Wajah perempuan yang tak menyangka bahwa aku benar-benar datang, bahwa aku masih bisa berdiri seanggun ini, setelah semua yang dia hancurkan. Rangga pun menoleh. Matanya membesar sesaat, lalu cepat-cepat menunduk. Entah malu, entah takut, tapi jelas, kehadiranku mengusik sesuatu di dalam dirinya. Aku hanya tersenyum kecil dan mengangkat gelasku. Sebuah isyarat damai, atau perpisahan. Setelah sesi foto dan makan malam dimulai, aku duduk sendiri di salah satu meja pojok. Beberapa tamu bergantian menghampiriku, basa-basi, memuji penampilanku, bahkan ada yang berkata, "Wah, kamu makin cantik sekarang, kelihatan jauh lebih bahagia ya?" Aku hanya tertawa pelan. Tentu, karena akhirnya aku bisa mencintai diriku sendiri. Tak lama kemudian, seseorang menghampiriku. Bukan Rangga, bukan Nia, tapi seseorang yang tak kusangka. Risa, salah satu sahabat lama kami. Ia sempat menjauh ketika skandal itu terjadi, dan kini menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku minta maaf karena dulu diam. Aku tahu semua itu salah, tapi aku takut dikucilkan. Sekarang aku sadar, aku salah karena membiarkanmu terluka sendirian. Aku menatapnya lama, lalu meraih tangannya dan menggenggam erat. Kamu tidak perlu minta maaf. Aku pun pernah terlalu buta untuk melihat siapa teman dan siapa musuh. Ia tersenyum haru. Kamu hebat,
Tahu nggak? Aku menghela napas. Aku hanya belajar dari rasa sakit. Beberapa saat kemudian, panitia memanggil semua tamu untuk foto bersama pengantin. Aku berdiri dan ikut maju, karena kupikir, kenapa tidak? Bukankah ini kesempatan terakhir untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu? Saat aku berdiri di depan panggung, Nia menyapaku pelan. Terima kasih, sudah datang, katanya dengan suara tertahan. Aku menatap matanya dalam-dalam. Terima kasih, sudah membuatku tahu bahwa aku bisa berdiri sendiri. Ia terdiam. Tak ada kata-kata yang bisa membalas luka yang dia tinggalkan. Tapi itu cukup. Aku tak butuh penjelasan, permintaan maaf, atau pembelaan. Yang aku butuh, hanyalah kebebasan dari perasaan bersalah. Dan hari ini, aku mendapatkannya. Malam itu, aku melangkah keluar dari hotel dengan perasaan yang sangat berbeda. Udara malam terasa ringan. Hatiku tak lagi sesak, langkahku tak lagi berat. Aku telah melewati badai, dan sekarang aku melangkah di bawah langit yang lebih tenang. Aku tidak lagi menyimpan dendam, tidak lagi menyesali apapun. Justru aku bersyukur, karena pengkhianatan itu membuatku mengenal diriku yang sebenarnya. Aku pulang malam itu bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Beberapa bulan kemudian, aku merilis buku pertamaku. Buku itu berjudul Yang Patah, Yang Bangkit. Sebuah novel semi-autobiografi yang mengisahkan perjalanan seorang wanita bangkit dari pengkhianatan cinta dan sahabat. Buku itu laris, masuk dalam daftar bestseller lokal, dan dibahas di beberapa komunitas perempuan. Aku diundang menjadi pembicara, berbagi kisah tentang bagaimana menyembuhkan diri dari luka batin, tentang keberanian memulai lagi, dan tentang pentingnya mencintai diri sendiri lebih dulu. Saat aku berdiri di atas panggung, di depan puluhan wanita dari berbagai usia, aku berkata dengan lantang, tidak ada luka yang sia-sia. Tidak ada pengkhianatan yang benar-benar menghancurkan kita, selama kita tidak menghancurkan diri sendiri. Jangan biarkan masa lalu mencuri masa depanmu. Dan ingat, kamu layak bahagia, dengan atau tanpa siapapun. Tepuk tangan menggelegar. Tapi yang paling terasa bukan suara mereka, melainkan suaraku sendiri. Hatiku sendiri. Karena aku benar-benar sudah pulih. Kini aku hidup mandiri, menjadi mentor menulis, membuka kelas online, dan membantu perempuan yang pernah mengalami kisah serupa denganku. Rangga dan Nia? Kudengar kini mereka hidup dalam ketegangan yang sering muncul karena saling curiga. Aku tak senang, juga tak peduli. Karena hidupku bukan lagi tentang mereka. Hidupku adalah tentangku. Dan jika suatu hari aku bertemu cinta baru, aku tak akan lagi memberinya segalanya. Aku akan memberinya cukup. Tapi yang paling banyak, akan aku berikan pada diriku sendiri. Karena perempuan sepertiku, yang pernah hancur, dan kini bisa tersenyum tanpa air mata, adalah perempuan yang tak akan pernah bisa dihancurkan lagi.